Halo semuanya, selamat pagi. Ini tumben lebih bersemangat dari biasanya. Ini saya setup dulu ya. Oh ya, share screen ya. Share screen. Oke, saya sudah record. Saya tutup dulu. Nah, pagi sambil nunggu yang lainnya ya. Kita introduksi sedikit ya. Dan udah kelihatan saya men-share slide. Dan saya melakukan ini dengan benar. Jadi kelihatan ada slide namanya bicara sama data, gitu ya. Nah, topik kita hari ini adalah gimana cara kita nggak perlu ngolah data, tapi kita dapat informasi yang kita butuhkan. Nah, gitu. Singkatnya gitu. Kita tinggal ngetik, nanya informasi yang menurut kita ada di data itu. Nanti ada AI yang menerjemahkan bahasa kita, ketikan kita itu jadi bahasa yang dimengerti oleh program. Nanti programnya yang ngolahin datanya. Sebenarnya kayak gitu ya. Jadi semacam kita bicara ke AI, nanti AI yang bicara ke Excel untuk nyariin informasi yang kita tanyain. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi ada kita AI di tengah-tengah AI, nanti ada mesin, gitu ya. Kita AI mesin atau kita AI aplikasi lain. Kenapa begitu nanti ya? Terus kita demo dulu ya, demo dulu. Tapi saya bagikan dulu API key-nya, tunggu ya. Oh lupa, linknya lupa ya. HTTPS ada sih, set das with data, pasang data. Link sama API key-nya ada di email, tapi ini saya kirim di chat ya, kirim di chat Zoom-nya. Kalau ada pertanyaan boleh ya diinterupsi ya. Demo dulu supaya kita ngerti mau ngapain sih gitu. Datanya ada di email, saya kirimkan juga lagi ya. Datanya kecil kok. Bisa pakai data yang banyak, yang gede. Ini contoh saya sudah ngeload data yang hampir 1 giga ya, bisa. Hanya proses nunggunya agak lama. 1 giga tadi ini 2 menit 37 detik ya, jadi terlalu lama untuk kita terlalu lama. Udah itu udah oke banget, tapi untuk kita terlalu lama ya. Jadi kita akan pakai data yang kecil aja ya. Data yang gede pun bisa. Nanti ada link untuk contoh data yang gede ya. Daily sales. Nah ini dia. Saya upload data sama API key. API key itu apa? Karakter acak gitu ya. Nanti diceritakan apa, kenapa kita perlu itu ya. Saya kirim di chat, lalu kita demo ya. Demo, saya refresh dulu linknya. Kita demo dulu ya. Kita buka link ini, chat with data. Oh saya copy aja di chat ya. Kita buka link ini. Ini bisa diikuti. Kalau saya buka tab baru ya. Chat das chat with data at dot basang data. Nanti di sebelah kiri itu ada choose file, itu klik untuk mengupload filenya. Untuk saat ini masih CSV doang, tapi di masa depan ada beberapa yang lain seperti Excel gitu ya. Saya pakai data tadi, sales, daily sales, daily sales. Dia akan nge-load datanya kayak gini ya. Jadi kalau hanya butuh filter doang, misalnya mau ngefilter yang harinya Minggu aja, Sunday, ini udah bisa. Kalau hanya ngefilter doang,
ini dari sini bisa. Kita nggak perlu AI ya. Orang filter doang ini bisa. Nanti bisa di-download, ada tombol download ya. Di kiri atas ada tombol download, download CSV atau Excel. Nah, tapi kita sekarang mau pakai AI. Jadi kalau udah tabelnya udah kelihatan gini ya, datanya udah kelihatan, progresnya udah 100%, di kanan atas itu ada SQL query, diklik aja itu, nanti bisa coba sendiri ya. Lalu kalau kita scroll ke bawah sedikit, ini ada tempat kita ngetik SQL, apa itu SQL nanti ya, SQL. Tapi kita akan langsung pakai AI. Di kanan bawah itu ada AI port, klik aja itu. Nah ini di sini kita tanya datanya. Nanti AI yang nerjemahin, nanti mesin yang ngerjain. Misalnya tanya data apa ya? Oh iya, penjualan tertinggi tanggal tanggal berapa? Oh bukan, jangan saya kok lupa. Ada contohnya aneh, yang agak rumit. Tampilkan total penjualan per tahun. Ini adalah data dummy ya, data penjualan harian. Jadi hanya ada 3 kolom, tanggal, date, harinya, day, sama sales. Ya, hanya sederhana aja, hanya 3 kolom. Data ini dari tanggal, saya hapus dulu ya, tanggal 1 Januari 2023 sampai tanggal kemarin, tanggal 24 Agustus 2025. Nah, tapi ini data dummy ya. Ini data dummy dibuat oleh AI juga. Jadi ini nggak benar-benar ada ya. Nah, dari data ini kita mau minta tanya gitu misalnya. Kita mau tanya apa tadi? Tampilkan total penjualan per tahun. Udah. Di sebelah kanan tuh ada execute, warnanya tombol warna hijau ya. Itu diklik. Kalau udah ya berapa detik kita lah ya. Nanti di bawah ada tabelnya, tabel tahun, ada 3 tahun ya, 2023, 2024, 2025, sama total penjualannya. Nih, atau Pak, nah, Pak, ya. dia nanti nampilkan visualisasinya enggak juga ya? Nah, pertanyaan bagus, Pak. Itu ada di rencana. Oh, Ya, siap, siap, siap. nantinya salah satu rencana terdekat ya itu. Di samping ada beberapa hal yang lainnya. Nanti ya. Iya, Pak, itu ya, sudah. Sampai ke situ nanti. Mas, bukan hari ini, tapi si tools ini akan sampai ke sana. Salah satu Developnya ya, Pak ya. fiturnya, ya, salah satu fiturnya itu. Siap, siap. Karena kalau teks gini kita masih kadang kurang ini ya. Kalau visual kan kita. Nah, nanti apa tadi? Tadi ada tabelnya ini. Lalu di atas ada, kalau tabelnya tuh dikit, dia akan menjawab. Dia kasih kita insight gitu. Jadi total penjualan tahun sekian 2023 berapa 9 ini miliar ya, 9 miliar gini. Nah, ini bisa begini. Oh, Pak. Jadi silakan coba dulu ya. Saya ulang lagi pelan-pelan, saya refresh lagi, saya upload, nanti langsung nyoba ke AI-nya ya. Saya ulang lagi pelan-pelan, demonya, nanti coba sendiri. Oh iya, tunggu, saya kok lupa. Maaf. Nah, ini saya buka di incognito ya. Saya lupa. Ya, sekalian ya. Saya ulangi pelan-pelan, buka chat suite data.basangdata.com ya. Lalu di sebelah kiri ada tombol choose file, kita klik itu untuk milih filenya, file contoh kemarin ya. Bisa juga diganti file yang lain, tapi nanti berarti pertanyaannya berbeda ya kalau pakai file yang lain. Saya upload daily sales, tunggu sebentar. Tadi untuk data 900 mega tuh sekitar butuh 2 menit lah ya. Kalau data kecil kayak gini, ya paling berapa second lah, berapa detik gitu. Kalau tabelnya udah kelihatan atau progresnya tuh udah 100%, di sebelah kanan ada progres ya.
Di pojok kanan tuh ada tombol SQL query, diklik aja itu. Terus di scroll ke bawah. Nah, ini scroll lagi di kiri bawah itu ada AI port. Itu diklik aja, diklik. Lalu di atas itu ada API configuration. Itu diklik. Ini kita copy paste API yang ada di chat ya. Saya kirimkan lagi ke chat ya. Copy paste ini tanpa ini ya. AI bla bla bla. Ini berlaku sampai tanggal 1 ya. Ini setelah tanggal 1 key ini akan dihapus. Jadi harus pakai punya sendiri. Tapi nanti dikasih tahu cara ngambil key-nya tuh gimana. Ini gratis kok. Ini kasih tahu di mana cara ngambil key ini. Kalau udah nanti ada warna hijau ya, stored API key load. Jadi diklik aja save API key. Kalau udah bisa ditutup ya, di kanan atas tuh ada. Nah, ini kita udah ready untuk nanya. Tadi pertanyaannya adalah copy paste aja ya. Tampilkan total atau pertanyaan yang lainnya sesuai dengan datanya ya. Kalau udah di sebelah kanan ada tombol execute, diklik. Tunggu sebentar, nanti tabelnya muncul kalau berhasil ya. Tabelnya muncul. Nah, ini kadang saya nggak berhasil di sini ya. Saya coba saya coba pakai browser yang lain. Kadang tuh suka gini dia. Saya buka pakai Firefox ya. Prosesnya sama. API-nya harus dari Google, iya, karena yang gratis. Karena ini modelnya model dari Google. Kalau mau pakai model yang lain seperti ChatGPT, iya bisa, tapi nanti kita perlu custom ininya ya. Chat with data. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Ada masalah sedikit di kompatibilitas datanya sebenarnya. Jadi secara teknisnya. Tapi nanti nggak usah pikirkan. Itu udah harusnya di 2 hari ini udah selesai sih. Karena udah ketemu masalahnya apa, nanti udah harusnya udah ketemu perbaikannya. Pilih file di kiri atas, lalu pilih CSV. Boleh pakai CSV yang lain nggak boleh. Untuk saat ini baru CSV yang di support ya. CSV atau teks ya, TXT juga bisa ya. Kalau udah selesai, udah 100%, klik SQL query, lalu AI port di pojok kanan bawah, lalu buka API configuration. Ini kalau udah pernah disimpan, kayak tadi udah pernah di save, ini nggak perlu diisi lagi ya. Jadi udah, proses yang tadi cukup sekali aja. Copy paste API key ke sini tuh cukup sekali aja sebenarnya. Kecuali kita buka browser, kita hapus cookie segala macam itu ya. Atau kita buka di incognito ya. Tapi kan itu jarang ya. Lalu kita bisa nanya lagi, tadi apa tadi, kalau lupa ya pertanyaannya. Tampilkan total penjelasan. Mudah-mudahan nggak error. Mudah-mudahan nggak error. Nah, oke. Oke. Oh, tabelnya seperti ini, cuma saya lupa. Di kanan atas tempat kita ngetik itu ada tombol table only. Kalau itu warna hijau, kalau nyala, maka dia hanya nampilkan tabelnya. Dia nggak akan ngomong, dia nggak akan merespon. Saya ulangi lagi ya. Nah, ini pertanyaan yang sama, hanya kali ini ada jawabannya, ada answer-nya. Nah, ini total penjualan bla 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 bla, gitu ya. Pak, ini udah saya coba di Safari dan Chrome. Masih error, Pak. Di Safari dan Chrome error ya. Iya, Errornya apa? Oh, paling gampang di refresh aja. Error itu
kadang muncul, kadang nggak. Kayak ini saya pakai Chrome dengan data 3.900.000 ini oke. Iya. Di saya errornya adalah execution failed, Pak. SQL.js Oh query iya, failed. ya itu kita sedikit itu ya. Jadi kalau paling gampang di refresh aja terus diupload lagi. Paling gampang gitu. Oke, oke. Noted. Saya coba lagi, Pak. Ya, terima kasih ya. Paling gampang gitu. Tapi mudah-mudahan paling lama 2 hari udah selesai masalah itu ya. Karena secara teknis diceritakan sedikit ya. Sebenarnya pakai browser kita itu udah punya database. Ada database, beberapa pilihan database di browser. Database itu kan kita sering dengar Oracle, MS SQL, PostgreSQL, MySQL gitu ya, MariaDB segala macam itu ya. Itu kan kita perlu install lagi ya, install aplikasi sendiri gitu kan. Nah, di database itu ada beberapa sorry, di browser Firefox, Chrome, Safari itu ada beberapa pilihan browser sebenarnya. Salah satunya adalah DuckDB, Duck bebek gitu ya. DuckDB sama SQLite. Nah, kalau untuk analisa yang kita pakai ini sebenarnya DuckDB. DuckDB itu bagus untuk analisa karena dia cepat ya. Analisa kan kita hanya mau lihat data aja ya, mau ngesum, average, median, mean, segala macam gitu ya. Nilai tertinggi, terendah kita kelompokkan, kayak ini kita ngelompokkan data gitu ya. DuckDB itu bagus. Hanya ternyata saya juga baru tahu tadi pagi, ternyata dia nggak stabil. Satu di Firefox jelas nggak bisa. Jadi kalau di Firefox pakai database yang lain, pakai SQLite. Terus yang kedua di Chrome ini baru saya rasakan mulai tadi pagi ya. Saya baru sadar di Chrome ini dia dia nggak stabil, dia sering error. Jadi sebenarnya di aplikasi ini dia udah otomatis dia switch ganti database ke SQLite kalau pakai Firefox. Nah, ternyata karena saya pikir Chrome ini stabil ya, ternyata Chrome nggak stabil. Jadi harusnya dalam maksimal 2 hari udah ketemu karena kita akan switch, kita ganti ke satu database SQLite semuanya nanti, baik di Chrome, Safari maupun di Firefox ya. Karena itu cuma ada tantangan yang lainnya. Salah satunya adalah si SQLite itu dia nggak bisa nggak bisa dengan tipe data tanggal. Dia agak kesulitan di tipe data tanggal. Nah, karena itu jadi ada ada beberapa hal teknis lah ini gitu lah. Jadi kalau gagal atau gini, atau kalau di Chrome tuh nggak bisa, kita bisa paksa oh jangan pakai ini. Saya kasih linknya ya, index.html DuckDB off. Saya kasih linknya ini ya. Ini bisa dicoba di Safari atau di Chrome ya. Kalau dengan DuckDB off seperti ini, otomatis dia akan pakai SQLite. Tapi nanti kami buat jadi permanen. Jadi yang kita pakai pertama adalah SQLite, apapun browsernya ya. Jadi supaya nggak perlu pakai link begini. Saya upload, klik SQL query, lalu AI port, lalu total penjualan salah. Total penjualan tiap tahun berapa? Pertanyaannya nggak harus kaku begini ya, nggak harus kaku, maksudnya nggak harus tampilkan total penjualan tuh nggak ya. Jadi boleh pakai teks apapun yang kira-kira artinya gitu. Nah, si AI bagusnya adalah dia cukup bagus menerjemahkan ini. Walaupun nanti kita punya problem baru ya, tapi dia cukup bagus menerjemahkan bahasa kita. Nah, ini dia. Harusnya kalau pakai link yang ini sekarang mau Safari atau Chrome ini udah oke. Iya, Pak. Ini berhasil, Pak. Yang DuckDB Ya, off. ya nanti kami buat permanen ya si DuckDB off ini. Kan ternyata dia Ya, nggak stabil. betul, betul. Tadi kalau nggak pakai yang DuckDB off, saya bisa berjalan hanya di Firefox, Pak. Di Chrome kemudian Safari, failed.
Iya, iya ini masalah taktis yang saya baru tadi pagi setelah mau nyobain lagi ya. Aduh, ini. Kalau taunya kemarin pasti udah kami perbaiki, kami permanenkan si solusi ini ya. Ya untuk sementara gini dulu ya. Oke ya, ini demonya masih mau coba 1 menit ya, 1 menit sambil saya minum dulu, saya minum dulu. Silakan dicoba, diupload, terus dibuka SQL query-nya di pojok kanan atas. Lalu kalau belum kasih API-nya, API key-nya itu di paste di sini terus di save. Itu cukup sekali ya. Nanti browsernya ditutup, buka lagi juga masih ada kok, masih kesimpan. Cukup sekali aja. Kecuali dihapus cache-nya ya atau cookie-nya ya untuk halaman ini ya. Tapi kalau ini kalau nggak begitu nggak perlu input lagi. Lalu tanya misalnya total penjualan tiap tahun berapa, paling besar tahun apa. Bisa pakai enter, bisa pakai execute ya. Ini pakai enter juga bisa. Nanti di bawah ini ada tab, oh ternyata tertinggi 2023 sebenarnya. Nah ini dia. Jadi bisa juga pertanyaan gitu. Bagusnya adalah itu. Bagusnya AI adalah itu. Oke ya. Silakan dicoba dulu. Saya minum dulu. Terima kasih. Nah, kita ke situ. Nanti kita ke situ ya. Pas sekali pertanyaannya. Nanti kita ke situ. Saya apa bedanya pemakaian tools ini dengan pakai ChatGPT, pakai Gemini, pakai chat 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 itu ya, AI chat itu ya. Nah, kebetulan coba aja upload daily sales CSV ke saya pakai Gemini ya. Kalau Gemini kan semua orang punya akses ya. Dengan asumsi semua orang punya akun Google ya. Buka aja, di upload aja, lalu pertanyaannya sama ya. Misalnya tadi total penjualan tiap tahun berapa atau paling besar tahun apa? Ya. Itu yang gampang nih. Total penjualan tiap tahun berapa, koma paling besar tahun apa? Kalau di submit, nah 14.532. Padahal ini versi Excel ya. Kalau versi Excel, ini kita audit jawabannya si AI itu ya. Untuk datanya sama, penjualannya tuh 9 miliar. Ini dia ngarang 14 miliar gitu. 2 miliar gitu ya. Kalau kita lihat di sini, saya ulang lagi ya. Total penjualan tiap tahun berapa ya? Penjualan itu 9 miliar, 9 miliar. Ini sama dengan di Excel ya. Kalau Excel, ya kita percaya Excel ya. Excel ini adalah, apa namanya, data ini, data tadi, data CSV, 3 kolom ini. Data ini dipakein pivot. Kalau di sum, jumlah ya, total penjualan, tiap tahun tuh 9 miliar, 9 miliar, 5 miliar. Masalahnya dengan
ChatGPT, Gemini adalah itu. Mereka nggak bisa, ada beberapa masalah ya. Mereka satu, konteks mereka terbatas. Konteks maksudnya adalah ingatan mereka tentang kata. Konteks mereka terbatas, ingatan terbatas. Nah, dengan data, sayangnya kalau dengan data seperti ini, satu angka gini itu bisa jadi satu atau dua token, misalnya tokennya. Lalu tanggal 01 garis miring 01 itu bisa jadi tiga token. Sementara Gemini pun saat ini sebenarnya Gemini ya. Ada lama tapi lama nggak terlalu populer. Gemini itu maksimal datanya tokennya itu hanya token atau kata ya. Token itu adalah bagian dari kata. Jadi satu kata bisa jadi lebih dari satu tokennya. Gemini saja yang terbesar itu hanya 1 juta token. Anggaplah 1 juta data atau sekitar mungkin 500 sampai 700 ribuan kata. Nah, kalau data data gini, ini udah pasti melebihi dari itu. Dan jangan lupa kalau pakai, nah, saya justru ini, aplikasi ini, Chat with Data ini, justru malah pakai model yang lebih bodoh. Bukan pakai Gemini, Gemini kan tadi pakai Flash ya. Ini pakai Flash, enggak. Ini malah pakai Gema. Jadi aplikasi ini malah kalau bicara model ya, aplikasi ini pakai Gema. Gema itu kalau di sini ada ya, di ES Studio, nanti kita ke ES Studio, ada model namanya Gema. Pakai Gema Gema 327 billion, 27B. Ini gratis, model ini gratis. Dia nggak sepintar si Flash 2 apalagi ya. Enggak. Jadi kalau di AI untuk membantu pekerjaan kita ya, itu kepintaran itu bukan yang utama, enggak, bukan. Jadi pakai model yang kecil sekalipun, kalau strateginya, cara penggunaannya tepat, itu lebih efektif daripada seperti ini. Karena masalah tadi ya, kalau AI itu satu token, tokennya maksimal tertinggi itu sekarang 1 juta. Lamanya Facebook tuh 4 juta. Sayangnya modelnya jelek banget. Jadi nggak terkenal sama sekali. Iya, nggak terlalu terkenal lah. Padahal tuh dia sampai 4 juta tokennya. Terus ada masalah baru. Makin banyak tokennya, itu makin mudah halu model itu. Jadi biar gimana pun, sebaiknya memang kata atau datanya dikit. Terus yang kedua, AI ini kan nggak benar-benar intelijen, enggak. Dia itu sebenarnya Gemini, ChatGPT itu kan LLM ya, Large Language Model ya. Dia itu hanya mengerti kata. Dia menebak secara statistik, menebak kata selanjutnya. Karena itu, ini kan dia halu banget ya, 14 miliar itu angka dari mana? Karena dia nggak menghitung, dia menebak kata aja. Jadi dia baca sedikit data ini, sedikit ya. Dia baca sedikit datanya, lalu dia menebak kata dari sesuai dengan pertanyaan kita. Nah, itulah alasan kenapa kita nggak bisa, saat ini kita belum bisa ngupload data pakai model terbaik sekalipun ya. Misalnya apa ya, Opus misalnya, Opusnya Anthropic ya, Opus 41. Kita pakai, ini datanya dikit ya, hanya 900 baris data ya, kan nggak banyak ya. Datanya dikit pun, kalau si AI langsung, itu nggak bisa menjawab, nggak bisa ngolahin data untuk kita. Kita nggak bisa nanya ke AI itu, nggak bisa. Dia akan menjawab dengan percaya diri, total penjualan untuk setiap tahun adalah bla 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 gitu. Tapi itu halu. Jadi kalau kita cek di datanya, misalnya pakai Excel ya, kita cek datanya pakai Excel, pakai sum if misalnya, atau pakai pivot, ya datanya nggak segitu, jauh banget kan. 9 miliar sampai ke 14 miliar itu kan ngawurnya kejauhan. Ngawurnya kejauhan. Nah, ini pas sih, topik selanjutnya. Nanti ini adalah alasannya. Salah satu alasan kenapa dibuat tools ini. Satu, kan tetap setupnya adalah kita orang kantoran semua lagi gitu ya, orang kantoran ya. Kita di zaman sekarang itu ukuran data yang kita dapat, kita saja, kita regular
pegawai biasa, entah auditor, entah apa ya, entah akuntan atau manajer. Kalau kita dapat data di zaman sekarang itu udah banyak banget, banyak banget yang kita udah nggak bisa lihat lagi tabelnya. Pan, Kalau kita, bentar mau sedikit. ya Pan, untuk aplikasinya ini nanti bisa kita pakai apa gimana nih? Soalnya seru nih kalau ngelihat eh, data kan tinggal kita ngupload, nanti di situ kita ya bisa ngecat lain sebagainya. Nanti ke depan bisa kita dapetin apa gimana tuh untuk aplikasinya? kan online Pak, ya kan dipakai aja dan kan nggak ada login, ya kan bisa tinggal Oh, dipakai. siap, siap, siap. Saya copy lagi ininya ya, linknya ya. Udah ada sih Pak. Saya Oh, udah ya, coba. Nah, sebenarnya ya, seru nih, tapi kalau misalnya nanti suatu hari dan Pak An nyabutnya nih, waduh, saya bilang udah seru nih. Takutnya kan cuma jadi test trial doang atau gimana? Enggak ya? Kita enggak, bisa pakai ya. enggak. Nanti nanti memang ada skema berlangganannya untuk fitur Heeh. yang lebih kompleks ya. Ya, Oh iya. tapi yang fitur yang sekarang dibicarakan ini tersedia gratis. Maksudnya bisa diakses sampai kapanpun ya. Ya kecuali tutup internet. Siap. Iya. Lanjut. Kalau jadi yang diceritakan kalau untuk pagi ini yang diceritakan adalah toolsnya yang bisa diakses tanpa membayar sama sekali dan bisa diakses kapanpun gitu ya. Kapanpun bisa, nggak akan di apa ya, nggak akan ditutup lah aksesnya ya. Terus yang kedua diceritakan gimana sih proses, gimana cara bukan bukan cara pembuatannya, gimana alur kerjanya supaya kalaupun manual sendiri tanpa tools ini itu bisa juga. Nanti kita sampai sana ya Pak, nanti di contoh kalau manual, kalau nggak pakai tools ini gimana sih caranya untuk dapatkan hasil yang sama kayak tadi ya, gimana cara kita ngeprom nanya doang lalu dia dia ngasih kita jawaban gitu. Nanti dikasih tahu secara umumnya caranya gimana sih. Karena ada beberapa batasan nanti dibahas juga ya. Batasan yang membuat kita oh ternyata alur kerjanya tuh kita sekarang tuh kayak gini loh gitu. Kita udah ada AI nih, cuma AI juga punya batasan kayak tadi contohnya. AI wah nggak bisa nih AI kita tanya langsung soal data, dia ngawur ngawur yang nggak ada gunanya kita nanya ke dia. Karena jelas 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 akan bikin keputusan yang salah kalau kita ngikutin kata dia. Nah karena dia punya batasan, maka gimana nih caranya, strateginya supaya kita tetap dapat kenyamanan bisa nanya ke AI, tapi AI-nya juga datanya akurat atau jawabannya itu akurat. Nah, nanti diceritakan alurnya gimana dapat dapat hal seperti itu, gimana dapat manfaat seperti itu. Oh, Pan, boleh sebelumnya boleh nanya satu lagi aja sebelum Ya, lanjut lagi. boleh boleh silakan. Ah, Pan, ini kan saya pakai Tableau nih di tempat saya, Ya, Tableau. Ah, nah, kalau misalkan semua kan di Tableau juga sama, tinggal kita upload. Nah, di situ nanti kita bisa lihat, mungkin ada grafisnya, ada grafiknya, terus juga ada penjualan tertinggi segala macam itu udah langsung ya, tanpa ada rumus rumus iya, lagi. Nah, mungkin iya, nanti bedaan dengan visualisasi data apa, terus juga misalkan apa namanya, kalau di sini apakah misalkan bisa data yang misalkan saya sih kemarin tuh ada bayangan begini Pak, kan ya, kalau misalkan untuk menampilkan itu kan dari satu data ke data yang lain itu istilahnya ada sangkutannya tuh. iya, kayak join Nah, gitu ya. nanti saya coba mau melihat ini kira-kira gimana nih? Terusnya pas lebih hebat dari Tableau atau gimana tuh? Mudah-mudahan sih ada bedanya Iya. dengan Tableau nih. Kalau Tableau itu kan analitik ya, iya, ya Tableau tools yang bagus ya, tools yang Oh, bagus. gitu. Hanya masalah lisensi mungkin ya, kita biasanya ada masalah dengan lisensi Tableau yang agak ya corporate pakai itu. Ini jelas tidak menggantikan Tableau Pak ya, karena Tableau itu kan dia aplikasi yang lebih besar sehingga bisa melakukan lebih banyak hal ya. Dan kayaknya sih Tableau mungkin udah mulai mengintegrasikan AI ya, jadi bisa juga ke nanya atau bisa juga ngeprom gitu ke Tableau ya. Kalau ini pendekatannya adalah kita dapat data mentah ya, data mentah tapi udah terlalu banyak.
Nah, cuma kita adalah orang kantoran yang nggak punya waktu untuk belajar banyak hal ini. Terus nggak punya, bahkan nggak punya waktu untuk menginstall. Karena itu kita memanfaatkan teknologi yang udah pasti kita punyai, yaitu satu Excel sama browser. Nah, di browser itu ternyata kita bisa loh menganalisa data pakai, atau kita bisa menginstall database loh di browser. Hanya browser itu punya beberapa batasan, salah satunya yang mungkin nanti kurang cocok untuk Bapak adalah besar tabel yang bisa dimuat di browser itu nggak sebesar misalnya Tableau. Nah, itu ada batasan seperti itu. Atau browser nggak bisa mengakses folder, nggak bisa mengakses file di komputer kita, kecuali kita kasih akses ya ke folder tertentu ya. Jadi kenapa kita selalu mengupload? Karena si browser tuh punya batasan teknis, dia nggak bisa mengakses file. Jadi hal seperti itu bisa jadi penghambat untuk Bapak karena mungkin alur kerja Bapak kan tidak seperti itu. Jadi bisa jadi ini bukan tools yang cocok banget dengan workflow Bapak ya. Jadi tapi untuk Bapak kami bisa desainkan apa sih yang tetap dapat kenyamanan tadi misalnya AI dengan data akurat, tapi juga nggak perlu merubah sistemnya kan, karena kan nggak mungkin juga Bapak harus merubah sistem hanya demi hal kecil seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa carikan rute lain yang bisa tetap bisa mempermudah Bapak, nggak perlu banyak menginstal, nggak perlu merubah apa-apa gitu ya. Tapi Bapak dapat kemudahan yang ini nggak ada di Tableau nih, ini. Oh adanya di sini nih. Nah, nanti kita bisa carikan rute yang lebih tepat untuk Bapak seperti itu ya. Jadi jawaban sederhananya mudah-mudahan sih bisa diintegrasikannya. Jawaban cepatnya itu. Tapi kalau menggantikan Tableau tuh jelas-jelas tidak. Nah, Tableau juga kan ke arah yang berlainan ya. Kan ke arah yang berbeda ya. Apakah data yang diupload ini aman? Nanti diceritakan secara umum aman. Aman karena kita nggak, kalau dicek aja di trafficnya, data ini nggak dikirimkan kemana-mana. Hanya sedikit data itu, maksudnya judul kolom sama mungkin 5 data teratas. Itu dikirimkan ke AI. Jadi nggak semua, ini data ini nggak diupload ya. Jadi misalnya pun ini dimatikan, internet dimatikan, udah buka kayak gini, internet dimatikan, asal nggak tanya ke AI ya, ini tetap bisa dijalankan. Bisa tetap mengquery misalnya. Kalau AI kan membantu kita query ya. Misalnya saya mau manual nih, saya mau ngetik sendiri, saya klik ini ya, AI Power ini saya matikan ya. Saya mau ini sendiri nih, saya mau query sendiri. Select count, misalnya gini ya. From nama tabelnya itu tabel daily sales. Nah, misalnya ini. Ini matiin AI-nya, mati internetnya, ini tetap bisa dijalankan. Jadi datanya itu nggak pernah dikirimkan kemana-mana sebenarnya. Kalaupun kita nanya ke AI, kita hanya ngirimkan sedikit, misalnya 5 data teratas, supaya AI ngerti konteksnya, ngerti si user ini nanya soal tabel ini isinya adalah misalnya di kolom kolom date isinya itu tanggal, di kolom D isinya itu nama-nama hari, kayak gitu. Jadi secara umum aman. Tapi kalau mau lebih aman lagi, kita bisa pakai model AI lokal yang untungnya sekarang itu makin terjangkau. Jadi komputer tanpa GPU, tanpa NVIDIA pun sebenarnya sudah bisa. Dengan hasil yang memadai, waktunya yang nggak terlalu lama. Karena problemnya AI sekarang itu adalah kalau nggak pakai GPU, itu lama banget prosesnya. Tapi sekarang udah banyak model yang cukup bagus. Dia kecil, tapi bagus. Terakhir saya coba itu Qwen 3 yang 4B, 4 billion. Itu di laptop saya, laptop tanpa GPU ya, RAM-nya hanya 16, itu udah bisa kok. Bagus dia. Walaupun agak lama ya. Mungkin untuk dapat jawaban ini ya semenit kali ya, semenit gitu. Tapi mudah-mudahan di beberapa bulan ke depan kan makin banyak model yang lebih kecil lagi, tapi makin bagus ya, sehingga kita bisa pakai.
Jadi kalau aman, secara menjawab pertanyaan apakah aman, secara aman. Karena kalaupun kita ngirim ke Google, hanya sedikit data aja. 5 data teratas. Atau nanti bisa di setup supaya misalnya 5 atau 10 gitu ya. Karena makin banyak konteks yang kita kirim ke AI, kan bagus. AI makin akurat jawabannya, karena konteksnya makin banyak. Tapi kalau soal keamanan kan itu jadi masalah tersendiri ya. Nah, nanti bisa jadi ada fitur itu. Kita bisa setting berapa banyak sih data yang kita kirimkan. Terus sambil ini ya, saya jawab tadi ada pertanyaan saya lupa. Tadi ada pertanyaan yang Gemini, data tidak terlalu banyak. Iya, AI itu tetap ya, AI ini dia nggak punya kalkulator ya, dia nggak punya tools ya. Jadi kalau datanya nggak terlalu ukuran nggak terlalu banyak kan nggak jelas ya. Apakah 3 data itu nggak terlalu banyak atau ini kan nggak terlalu banyak nih. 900 ini kan hanya 966 data, kan nggak terlalu banyak. Ternyata si Gemini juga bermasalah tuh. Karena secara umum dia nggak bisa. Kecuali kita kasih AI tools. Nah, contoh di sini, kita kasih AI, tapi nggak gitu ya. Kita kasih AI tools namanya SQL. Kita kasih dia kalkulator namanya SQL. Jadi dia AI-nya dia pakai kalkulator dulu, hitung dulu, baru jawab. Nah, kalau kalau kayak gitu, itu bisa. Nah, arah AI itu sekarang di situ justru. Kalau sering dengar mungkin agentic AI, agen agen pintar ya, agen AI itu, agentic AI itu kayak gitu sebenarnya. Jadi si AI dikasih berbagai kalkulator, misalnya kemarin Perplexity itu apa? Dia kita ngeprompt nanti browsernya buka sendiri, dia order tiket segala macam ya. Nah, itu AI-nya tuh dikasih tools tools untuk buka browser, tools untuk buka email, kayak gitu-gitu. Buka email nanti tools untuk nyari di email tuh nyari apa, misalnya nyari orderan yang tadi kita buat misalnya gitu ya. Nah, kalau sekali lagi AI hanya menebak kata. Dia pintar kalau kita kasih dia tools. Nah, contoh untuk data, kita kasih dia tools namanya SQL. Jadi pada saat kita nanya, nanti dia ngitung dulu tuh. Oh, ada si user nanya nih, nanya berapa total data. Saya kan nggak tahu, tapi saya kan punya kalkulator nih. Saya punya tools namanya SQL. Ya saya pakai aja si SQL ini. Saya kan nggak tahu datanya, tapi saya tahu SQL-nya. Kalau gitu saya pakai SQL ini untuk saya aplikasikan di datanya. Nanti hasil SQL-nya berapa, itulah yang saya pakai untuk menjawab pertanyaan user. Contohnya kayak gini ya. Ini kan hasil SQL-nya adalah penjualan terendahnya itu 2025 bulan 8. Nilainya 593. Nah, inilah yang dipakai menjawab sama si AI. Berdasarkan data, penjualan terendah adalah Agustus. Oh, karena AI tahu 08 itu kan berarti Agustus. Nah, itu diterjemahkan sama AI itu. Agustus tahun 2025, total penjualannya 593. Jadi alurnya seperti itu. Kalau kita mau pakai AI sekarang adalah jangan nanya langsung ke AI, tapi kita kasih AI kalkulator, kita kasih AI tools, nanti baru kita tanya ke AI. Nanti AI-nya pakai tools itu, baru jawab ke kita. Dan arahnya ke sana ya. Jadi sepertinya AI ya. Bisa jadi nanti AI kecerdasan itu udah bukan bukan ini ya. Bukan flexing lagi. Karena kan masih siapa tercerdas gitu ya. Ternyata enggak juga. Kalau alatnya salah gitu. Oh iya, saya satu pertanyaan lagi ya. Keberhasilan analisis CV di saat ukuran modelnya lebih besar. Oh bukan, ukuran modelnya malah lebih kecil. Jadi chatbot Gemini ini kalau lihat di sini ya, saya kasihkan ini ya, linknya. Nanti kita kesini juga sebenarnya. Di AI Studio, di kanan atas tuh ada pilihan tuh, Gemini 25, itu diklik aja, klik yang Gema. Di Gema itu gratis. Gema itu adalah model model yang dibuka, yang di open weight istilahnya, yang di open sama si Google, di open ke semua orang. Jadi kalau kita mau kita bisa download sendiri
model ini ya, terus kita jalankan di laptop kita, di komputer kita tuh bisa. Hanya Google juga dia nyimpen juga di server mereka dan dia memberikan layanan itu. Layanan itu gratis. Gemma itu cuma 27 billion. Itu kecil, relatif kecil. Kayak DeepSeek, DeepSeek itu 200 mal DeepSeek. Kalau yang baru-baru ini si Groknya si Elon, si X Twitter itu, Grok itu 500 billion. Jadi 27 billion itu relatif kecil. Kalau si Gemini Flash, malah kita nggak ngerti dia berapa billion. Dia bisa bisa besar banget malah. Atau dia besar tapi dia kecil tapi ada punya banyak banyak model yang lainnya. Salah satu salah satu pendekatan model sekarang kayak gitu. Kayak misalnya GPT-5 itu kan kemarin dikomplain ya. Karena GPT-5 modelnya adalah kalau user nanya, GPT-5 ada model kecil yang nanti dia akan merouting atau dia milih nih, oh pertanyaan ini berarti saya nanya model apa. Oh, pertanyaan ini saya nanya model yang lain. Jadi ada ada model yang berperan sebagai sebagai apa ya, sebagai broker, sebagai maklar doang. Nanti dia nanya ke model yang lain, ke AI yang lain. Nah ya, kemarin si GPT orang-orang komplain karena GPT kan udah nggak ngasih pilihan tuh mau mau yang mini, mau yang nano, mau yang apa, yang ting segala macamnya. Pokoknya begitu orang nanya kan langsung GPT yang milihin nih. Padahal orang kadang saya pengen jawaban ini dipikirin dulu nih. Saya pengen jawaban yang ada tingnya. Nah itu kemarin si OpenAI kan bermasalah dengan itu ya. Salah satu pendekatannya gitu. Jadi yang jelas Gemini ini dia lebih besar daripada Gema. Karena itu untuk menjawab pertanyaan tadi ya, Gemini ini dia salah menjawab karena dia nggak bisa baca data. Dia cuma menebak kata. Kalau justru aplikasi ini justru pakai model yang lebih bodoh, lebih kecil daripada Gemini. Nah, kenapa dia bisa menjawab dengan baik? Karena kita kasih tools yang namanya SQL. Jadi jawaban dia dari SQL ini, dari SQL, bukan tebakan. Jadi untuk analis kan itu analis data mesti pakai model yang besar enggak? Analis data pakai analis data pakai model yang tepat, pakai model yang kecil justru. Model yang kecil tapi tepat maksudnya model itu tahu tahu bahasa SQL. Kan kita kita butuh dia sebagai translator, model sebagai translator aja. Misalnya gini, ini kita bisa aplikasikan ke bidang yang lain ya. Misalnya kita nggak punya akses ke psikolog nih. Nah, kita bisa ngomong ngomong sama ChatGPT atau Gemini atau yang lain, Mistral. Kita bisa bisa tanya ke dia, nanti dia dia akan mencari di memorinya tentang topik psikologi itu, topik psikologi yang kita tanyain. Nah, kalau dia nggak punya memori sama sekali, dia nggak dilatih dengan data psikologi tadi, dia akan ngawur, dia akan halu. Nah, karena itu kalau ini khususnya kita lagi bicara soal data, kita butuh model yang cukup mengerti SQL dan cukup mengerti bahasa kita. Kebetulan bahasa kita bahasa Indonesia ya, cukup mengerti bahasa Indonesia. Karena saya udah coba beberapa model kecil seperti Mistral, seperti Pi, kalau punya Microsoft itu Pi, PHI ya, Pi. Itu dia kurang bisa menerjemahkan bahasa Indonesia. Nah, itu akan jadi masalah karena model kan berperan sebagai menerjemah bahasa Indonesia, berarti dia harus cukup tahu bahasa Indonesia, sama menerjemahkan jadi SQL, berarti dia harus cukup tahu SQL. Nah, kita butuh model yang ngerti dua bahasa itu. Bahasa yang kita gunakan waktu ngomong, sama bahasa yang digunakan untuk ngomong dengan datanya, atau digunakan untuk ngomong tentang psikologi, atau tentang kesehatan. Jadi kita butuh model yang seperti itu. Karena itu kalau penggunaan spesifik, ada istilahnya Ventun. Ventun itu adalah model kecil dilatih pakai data punya kita. Jadi nanti dia bodoh soal hal yang lain, tapi dia pintar sekali soal misalnya industri kita adalah keuangan misalnya. Keuangan audit contohnya gitu ya. Dia bodoh sekali
kalau kita tanya dia soal obat panas, obat demam, itu dia nggak bisa jawab. Dia ngawur. Padahal kan pengetahuan umum ya, paracetamol misalnya gitu ya, atau ibuprofen. Tapi dia nggak ngerti itu. Tapi kalau kita tanya dia soal audit, misalnya prosedur audit, saya bermasalah dengan audit seperti ini, itu dia pinter jawabnya. Nah, jadi pendekatannya sebenarnya sekarang AI arahnya ke sana. Modelnya kecil-kecil, kayak istilahnya GPT OSS atau DeepSeek, itu istilahnya MOE, Mixture of Expert. Jadi dia punya model besar, 500 billion misalnya. Tapi nanti yang diaktifasi itu hanya 3 billion. Yang dia pada saat menjawab, dia butuh pengetahuan yang besar dulu. Kita nanya ke dia, nanti dia cariin, oh kalau kayak gitu, kalau pertanyaan ini berarti yang jawab adalah submodel apa. Submodel itu 3 billion misalnya, ukurannya 3 billion. Nanti dia dia adalah seperti kumpulan expert, nanti pada saat orang nanya, nanti dia cari expert mana nih yang bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi terlalu jauh ya. Tapi intinya adalah analisis data pakai model yang tepat atau pertanyaan apapun pakai model yang tepat. Ya, pakai Qwen untuk querying tepat, cocok. Kalau bisa connect ke Postgre, harusnya bisa sih. Harusnya bisa ya. Kemanapun bisa ya. Agentic AI tambah tools di N8, ya. Iya. Bacain cepat, kalau query-nya cepat karena database ini ada di browser ya, jadi cepat ya. Query-nya kan hanya nggak sampai 1 detik ya, 8 milisecond misalnya. Yang lama justru jawaban ini, karena kita harus ngirim data dulu ke Google, nanti baru Google jawab ke kita. Jadi lamanya justru pada saat ngirim dan terima datanya malah sebenarnya, bukan di proses mengquery SQL-nya, atau bukan di proses si Google-nya menjawab. Sebenarnya latensinya atau jarak waktunya itu justru pada saat transfer datanya. Nah, ini pun udah data yang kecil ya. Karena pada saat nanya ke ini ada dua kali pertanyaan. Kita 2 kali nanya ke Google ya. Satu nanya, tampilkan total ini. Kita minta Google menerjemahkan jadi SQL. SQL-nya adalah ini ya. Select str f time. Jadi ini bisa dipakai untuk belajar SQL ya. Kalau saya mau seperti ini, SQL-nya kayak apa sih? Nah, ini diterjemahkan sama AI-nya jadi SQL kayak gini. Nanti ya SQL ini diaplikasikan, di execute ya, execute di browser, jadi cepat, makanya cuma 8 milisecond karena itu. Nanti hasil ini, tabel ini, dikirimkan ke Google, supaya Google bisa menjawab ini. Supaya bisa ada bacaan teks itu. Jadi lamanya justru pada saat ngirim datanya. Bukan di proses ini relatif cepat malah. Iya, ini terlalu jauh ya. Tapi idenya begitu ya. Kita kembali ke sini ya. Enggak harus fine-tune. Fine-tune itu karena fine-tune itu prosesnya rumit dan lama. Itu kayak kita bikin model sendiri. Jadi proses latihannya juga lama. Terus paling lama justru malah nyiapin datanya. Fine-tune ini ada beberapa skema ya. Apakah kita kasih dia template chat, kalau di chat apa jawabannya gimana. Kita kasih skema itu, atau kita intinya datanya itu harus diformat dengan format tertentu. Atau kalau SQL kalau kita bilang SQL gini berarti ya, jawabannya kayak gimana. Fine-tune itu lebih lama. Kadang kita nggak perlu fine-tune. Ini contohnya adalah ini. Walaupun query-nya cuma ini ya, prompt cuma ini, tampilkan total penjualan. Sebenarnya pada saat nanya ke model itu, sistem ini kan mengirimkan juga 5 data teratas ya. Jadi nama kolomnya, lalu data di kolomnya. Jadi kalau mau join, bisa jadi nanti kita tambahin aja metadatanya. Kalau di sini, sistem ini baru support untuk satu tabel. Jadi belum banyak tabel. Karena kalau banyak tabel nanti ada strategi berbeda. Misalnya pada saat kita bertanya ke AI, kita kirimkan juga tabel yang lain
skema tabel yang lain. Nanti baru supaya konteksnya dia lebih lengkap, jawaban dia lebih bagus karena dia ngerti, oh si user ini mau nanya tentang tabel A, tabel B, tabel C. Oh, dia mau nanya tentang informasi ini. Oh, informasi ini ada yang di tabel A, yang ini di B, yang ini di C. Oh, berarti saya harus menjoinkan dulu ke C dulu baru ke B. Nah, kayak gitu. Itu nggak perlu fine-tune. Itu perlu tambahan konteks aja. Jadi kalau zaman sekarang orang udah nggak bilang tentang prompt engineering, nggak. Orang bilangnya tuh konteks engineering. Ya, bener. Jadi kadang masalah kita tuh di konteks aja. Tapi ya tentu ini case by case ya. Bisa jadi memang kita perlu fine tune atau kita perlu bikin RAG itu atau kayak kemarin saya baru baca yang punya siapa yang bikin KPMG atau dia bikin 100 halaman konteks. 100 halaman banyak banget. Berarti satu kali prompt itu udah hampir penuh ininya konteksnya. Iya, bisa jadi konteks engineering. Tapi nanti kita harus coba ya. Ya kami pun baru mau mencoba ini pada saat nanti mau ngasih fitur multi table. Kalau di multi table baru kan kami pikirkan ini konteks engineering gimana nih. Kalau user nanya gini. Samping juga untuk nanti apa tadi bikin data visualisasi ya, bikin chart segala macam itu ya. Itu juga nanti baru kami ketemu ya, apakah itu konteks engineering atau perlu yang lain, atau perlu pustaka atau perlu MCP misalnya. MCP adalah semacam jadi si AI-nya nanti nanya dulu ke bank data tentang SQL ya atau bank data tentang teknologi itu misalnya grafiknya pakai library tertentu ya. Nah, cocok konteks harus jelas. Benar sekali. Ya, karena itu AI ternyata itu ada di simpulan malah. Nih. Bukan yang ini. Ternyata AI membuat kita makin kenal diri kita bahwa ternyata jangan kita sendiri punya masalah dalam komunikasi. Jadi kenapa promnya salah ya? Kok datanya salah ya gitu. Nah, tahun berapa penjualan terbesar dan berapa jumlahnya? Iya, saya ini ya. Saya copy aja ya. Saya copy chat Bapak ya. Iya. Nah, karena itu kita sedikit nanti kita kembali ini lebih sedikit aja. Karena itu di tools ini kita bisa audit SQL-nya. SQL-nya tuh di sebelah kanan ada show SQL, kita klik itu nanti kelihatan SQL-nya, query-nya. Jadi kita bisa audit dari prompt ini si AI itu menerjemahkan jadi SQL itu gimana sih? Bisa jadi prompt-nya yang keliru atau cara ngomong kita yang keliru atau yang ternyata ngomong kayak gitu multi tafsir ya. Jadi tafsiran si AI bisa salah atau bisa kita sendiri sadar, oh iya, kalau saya ngomong kayak gini ya memang bisa sih diterjemahkan seperti itu. Tahun berapa penjualan terbesar? Jadi kita rubah prompt-nya mau nggak mau. Untungnya adalah atau alasannya kenapa di sini diperlihatkan query-nya untuk itu. Misalnya gini, tahun berapa penjualan terbesar? Dia cuma ngasih tahun doang. Oh, 2023. Iya, bener sih. Enggak kan maunya lihat ini kasih angka juga, perlihatkan angka. Jadi kita perbaiki promnya gitu ya. Kita perbaiki konteksnya. Nah, ini baru dia nyiap 2023 total penjualan 9 miliar gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini ternyata memang cara kita berkomunikasi selama ini ya ternyata nggak terlalu jelas sih. Sehingga wajar kalau kita nggak dapat hasil yang kita inginkan ya.
Kapan penjualan terbesar? Kalau kapan penjualan terbesar itu tanggal, kalau nggak salah. Oh, tanggal. Nah, kapan kan bener, Pak. Kalau tanggal kan bener. Atau ini, hari apa? Dia bener nggak dia menerjemahkan harinya? Oh, nggak ada. Ini ada masalah karena dia ini ada batasan teknis ya. Si AI menerjemahkan jadi SQL day of weeks. Padahal fungsi day of week itu ada di SQL yang lain, tapi nggak ada di SQLite. Jadi nanti kita ketemu juga batasan-batasan teknis gitu ya. Jadi SQLite itu nggak bisa apa, si DuckDB bisanya apa. Nah, inilah perlunya kita kasih konteks tambahan, misalnya, oh saya menggunakan SQLite, sehingga nanti si AI dia menjawab hanya sesuai dengan prompt yang dikenal sama SQLite. Atau kalau kasus terburuk si AI-nya dia nggak tahu apa itu SQLite, maka kita perlu kasih kamus data sama si waktu waktu kita ngepromnya. Jadi nanti si AI-nya bisa baca dulu kamusnya. Nah, itu pendekatan yang lain. Ya itu lagi tadi kembali lagi konteks engineering ternyata. Jadi kita perlu menambahkan sebanyak mungkin konteks, tapi jangan terlalu banyak nanti dia bingung. Ini kalau dijalankan di Postgre ini kayaknya oke nih. Days of week ini valid. Ini SQL yang valid. Hanya ini nggak valid di SQLite. Ada batasan itu. Kalau gitu kita tanya aja hari apa. Lihat di kolom day. Kolom apa nih hari itu? Kolom day. Sekut. Nah, kita bisa rubah. Kita rubah promnya supaya paling terbesar di hari Minggu. Nah, hari Minggu. Kita lihat query-nya gimana sih. Select day from order by sales. Benar. Sebenarnya benar ya. Di kolom D perlihatkan tanggal dan nilai penjualan. Tapi ini di luar cakupan ini ya. Ini kan soal query dan batasan ini ya. Pada hari Kamis ternyata, dia Minggu, salah juga. Kamis penjualan 3,5. Kita audit aja datanya, kita audit query-nya atau kita audit datanya. Benar nggak sih? Yang dia bilang 3 itu hari Kamis. Kamis. Oh iya. Oh kalau di total harinya. Oh, iya. Group by day. Ya, gitu. Nah ini kan jadi berbeda ya. Tadi penjualan di satu tanggal, hari Minggu, ternyata ini penjualan di hari yang sama, di total. Di grup dulu semua penjualan. Di grup semua penjualan di hari yang sama. Nah ini kan, jadi kalau ngepromnya berbeda, bisa diterimakan berbeda juga. Ya gitu. Ini kebetulan udah ada di simpulan terakhir ya. Ternyata ya memang cara kita ngomong ya multi tafsir ya. Wah ini udah over ya. Saya ceritakan sedikit di strukturnya sebenarnya ya. Data makin besar kita nggak bisa nanganin. Sebenarnya padahal kita kan orang yang kita bukan bekerja sama data. Kita bukan data scientist, enggak. Kita mungkin auditor, kita manajer segala macamnya. Tapi sayangnya kita terpaksa berinteraksi sama data, yang datanya udah dalam ukuran yang sangat besar, yang ya cukup besar lah ya, yang kita udah kesulitan untuk dapat insight dari data itu. Padahal kalau kita nggak dapat insight, kita nggak tahu datanya ngomong apa, maka ya kita nggak tahu harus ngapain lagi. Nah itu problem kita di masa kini kan itu. Siapapun kita ya, sebagai kantoran ya, problem kita kan cuma begitu ya. Tidak harus data scientist enggak ya.
Padahal dari zaman dulu tuh udah ada namanya SQL, Structured Query Language, yang memang adalah cara untuk bicara sama data. Kalau daftar lengkapnya tuh ada di sini. Boleh sekali dilihat di link ini, SQL tuh bisa ngapain aja sih supaya dapat insight, dapat sense-nya. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh SQL itu? Nah, soal cara bikin SQL nggak usah, nanti tanya sama AI aja. Tapi kita perlu melihat kayak gini, apa sih intro, select distinct, ini kita perlu sesekali baca untuk ngerti sebenarnya si SQL, kalkulator namanya SQL ini, dia punya kapabilitas apa. Oh ada order, oh dia punya kapabilitas, dia punya kemampuan untuk mengurutkan data. Gitu ya. Kayak tadi contohnya, ini kan di order by total sales, jadi diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Kita dalam level tertentu kita perlu baca-baca lah basicnya teknologi ini, basicnya si SQL ini. Dia bisa ngapain aja. Supaya kita dapat ide, oh berarti kalau saya mau data yang terbesar, oh berarti di SQL itu namanya order ya. Gitu. Walaupun zaman sekarang kita nggak perlu ngerti, benar-benar ngerti caranya kodenya SQL untuk order, untuk mengurutkan, itu kita nggak perlu ngerti. Karena sudah dibantu sama AI, penerjemahnya adalah si AI. Kita nggak semua orang punya minat dan waktu untuk belajar SQL, itu tadi ya. Nah, disitulah AI bisa ngambil peran. AI maksudnya LLM ya, seperti Gemini, Cloud, ChatGPT, atau yang lain ya DeepSeek, Qwen ya. Itu mereka tuh translator aja sebenarnya. Mereka bisa menerjemahkan bahasa manusia, bahasa natural, namanya bahasa natural ya. Bahasa natural kan kayak gini ya kan, kita ngomong sembarang aja. Menerjemahkan bahasa natural jadi bahasa formal. Bahasa formal itu paling gampang seperti rumus matematika. Rumus matematika itu kan bahasa formal, karena kalau epsilon berarti ngapain, kalau segitiga delta berarti ngapain. Itu kan bahasa formal. Jadi baku. Kalau ada segitiga ya oh berarti kita harus menghitung selisihnya antara atas sama bawah, antara satu angka dan angka yang lain kayak gitu. Nah, itu SQL atau bahasa pemrograman yang lain seperti Python, JavaScript segala macam. Itu kan bahasa formal. Nah, kita nggak selalu tertarik dengan bahasa formal seperti rumus matematika tadi ya. Nah, AI lah yang jadi penerjemah tadi. Dia menerjemahkan bahasa kita manusia jadi bahasanya si dalam hal ini bahasanya SQL. Jadi dari kapan penjualan terbesar, koma hari apa gitu. Jadi SQL select day, koma dalam kurung sum, sales, as total sales from bla 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 gitu. Ini dari bahasa natural, bahasa manusia ya, jadi bahasa formal. Di perannya AI itu sebenarnya di situ. Nah, API key. Nanti kita bikin API key dulu ya, supaya dapat API key-nya dulu gimana. Nanti dicoba sendiri ya. API key yang tadi ya, karakter acak AI bla bla bla, itu ngambilnya dari sini. AI Studio Google.com API key ini. Dari sini. Saya buka di sini ya. Terus saya buka pakai akun yang lain ya, yang belum pernah buka ya. Saya buka akun siapa ya? Coba ini. Saya buka di akun yang belum pernah buka. Nanti dicoba sendiri ya, coba sendiri API key-nya. Karena yang tadi akan dihapus ya setelah tanggal 1 September ya. Ini di atas, saya perbesar dulu. Atas agak kanan ada get API key. Itu diklik. Di atas lagi ada create API key. Klik aja create API key. Kalau awal kayak gini nih. Dia blank aja. Nah, ini kalau klik aja di ada bidang untuk ngetik ini, nanti dia muncul Gemini API, Gemini API. Itu diklik aja. Lalu klik tombol di bawahnya create API key.
Tunggu sebentar, dia bikinin karakter acak tadi. Nah ini udah jadi. AI bla bla bla. Copy, lalu simpan di suatu tempat, misalnya di chat WhatsApp, Telegram segala macam, atau di email. Nanti jadi supaya nggak perlu lagi buka halaman ini ya, kalau kita butuhkannya. Kalau lupa API key-nya, buka aja halaman tadi ini, lalu scroll ke bawah, itu ada daftar API key, ada tabel ya. Di kolom API key itu klik aja. Nanti dimunculin tadi, bisa di copy lagi. Copy, taruh di mana gitu ya. Ya, coba dulu ya. Coba dulu, saya ulangi pelan-pelan. Oh, klik link ini, AI Studio. Lupa linknya mana. Dia, AI Studio. Lalu di halaman API Key ada tombol Create API Key. Lalu klik di sebelahnya kaca pembesar. Nanti muncul Gemini API. Klik Gemini API. Lalu klik tombol Create API Key in Existing Project. Bentar, dibuatin API Key-nya. Lalu copy. Copy lalu di paste di satu tempat. Coba dulu ya. 1 menit sampai sekarang 12 sampai 13 ya. Saya minum lagi. Silakan coba. Nah, mumpung di sini ya, klik dashboard atau studio. Klik studio. Studio. Iya. Di kanan agak atas itu ada pilihan Gemini 2.5 Pro. Ini pilihan model yang ada, yang disediakan sama Google. Kalau kita taruh kursor di Gemini 25 Pro, nanti dikasih lihat di sebelah kiri itu ada Gemini 25 Pro ya. Input output. Inputnya $1,1 25 sen, $1,25. Outputnya 10 sen. Jadi ini kita bisa milih yang Pro, yang bayar, atau Pro juga ada sih. Yang gratis ada. Yang gratis itu saya perkecil ya. Yang gratis itu 150 kayaknya. 150 ya. Enggak gratis ya. Rate limit 4.000. Oh, yang Pro itu dikit, gratisannya itu bisa dipakai dikit. Kalau yang flashlight itu berapa? 4.000 ya. 4.000 limit per hari. Ini cukup kok. Jadi mereka menyediakan juga versi yang bayar ataupun yang gratis. Kalau yang Gemini 2.5 Pro ini ada gratisannya, cuma per hari itu kecil, paling berapa kali. Saya di sini nggak sih? Bukannya. Oh, dia nggak ada. Kalau pakai API nggak ada. Kalau Gemini 25 Flash itu ada 500 request per hari. Ini di bawah itu ada 10 RPM di bawah ini ya. 10 RPM. RPM maksudnya request per menit ya. Jadi dalam 1 menit kita cuma bisa nge-request 10 kali, total 500 kali per hari gratisnya. Kalau pakai model yang Gemini 2.5 ya. Mau model yang lebih lama lagi, Gemini 2.20 flashlight bisa. Kita nggak perlu model yang besar banget kok.
karena penggunaan kita kan spesifik ya. Yang penting dia ngerti bahasa Indonesia atau apa bahasa pun ya, apa atau bahasa Inggris misalnya. Sama dia ngerti SQL. Kita cuma butuh dua itu aja. Jadi model yang besar kayak Pro itu nggak perlu. Nggak perlu, malah yang kedua kadang mereka ada proses berpikir yang lebih lama malah. Jadi malah lebih lama daripada model-model yang kecil-kecil ini. Untuk kebutuhan kita itu malah nggak perlu. Justru bisa jadi kontraproduktif malah kalau pakai model yang terlalu besar. Pakai model yang kecil aja. Mumpung di sini ya, karena mumpung di sini diceritakan ada apa sih di sini. Karena kalau kembali ke slide, kami punya beberapa project, beberapa aplikasi yang dibangun dari Google Google API Key tadi. Misalnya chat with PDF, itu kita bisa ngupload PDF, nanti nanya nanya apapun yang ada di PDF itu. Chat with PDF ini, atau juga yang lain PDF to Excel converter. Jadi kita bisa minta AI Google untuk menerjemahkan, untuk ngambilin tabel dari PDF. Di inputnya adalah PDF, outputnya nanti tabel dalam bentuk Excel. Jadi kalau di PDF itu ada tabelnya, nanti diambilin sama AI, dibikin Excel. Karena dia AI, maka dia nggak ngawur kayak misalnya PDF extractor kayak Nitro segala macamnya. Dia hanya ngambilin tabel doang. Karena dia AI juga ya, makanya dia cukup pintar untuk misalnya membedakan angka 0 sama sama huruf O misalnya. Karena konteksnya ini adalah rangkaian karakternya adalah angka, berarti kemungkinan ini O. Dia akan terjemahkan jadi kemungkinan 0, dia akan terjemahkan jadi 0, bukan O. Seperti itu. Jadi kita bisa bikin banyak tools yang dibangun dari API Key ini, dibangun pakai AI-nya Google yang gratis ini. Nah, konteksnya itu ya. Kenapa perlu API Key? Karena kita nanti mau pakai AI-nya si Google untuk bisa meminta, maka kita perlu daftar dulu, terus kita perlu dapat passwordnya. API itu kayak password aja. Nah, kita malah ini terlalu panjang ya. Kenapa dibikin si chat with data tadi? Karena nggak perlu install software baru, itu ya. Itu kadang jadi penghambat untuk banyak orang. Install kan macam-macam ya, ada problemnya ya. Kadang ternyata nggak kompatibel. Terus, walaupun tanpa AI sekalipun, di sini untuk buka data yang besar itu dia cukup cukup cepat. Untuk buka data 900 mega, 3,9 juta data, itu cuma butuh 2 menit 37 detik. Jadi kalau cuma mau ini aja, oh saya mau yang metodenya e-purchase, filter, dia tinggal di filter aja kayak di Excel gitu ya. Nanti dia akan oh nggak ada, e-purchase itu harusnya pakai pakai strip. Kalau cuma butuhnya ngefilter, ini cukup bisa. Jadi dari 3,9 juta, ternyata yang e-purchase itu 1,5 juta. Masih kebanyakan nih, mau yang satuan kerjanya keuangan misalnya, keuangan. Nanti dia akan ngefilter, terus kalau udah ready, hanya 43.000. Ready, kita bisa download Excel. Salah satu fitur andalannya itu. Jadi nggak perlu menginstall macam-macam, terus bisa buka data besar dengan cepat, convert di Excel. Ini kan kadang penting ya, kita dapat CSV, nggak ngerti caranya buka di Excel ya, convert ke Excel. Ini lagi convertnya. Convert Excel memang kadang lama ya, suka lama. Tapi nggak selama yang lain.
Lalu keuntungan yang lainnya menerjemahkan bahasa Indonesia jadi SQL. Sebenarnya tetap tetap kita pakai SQL sih, karena kalau nggak pakai SQL, tadi kita udah menemukannya, jawaban si AI pasti ngawur. Bahkan pakai AI yang terpintar sekalipun ya. Karena batasan teknisnya AI ya. AI kan hanya menebak, sekali lagi AI hanya menebak kata. AI nggak menghitung, dia nggak pintar kayak manusia itu nggak. Kalau kita mau dia menghitung, maka kita harus kasih dia alat untuk menghitung. Tadi mana? Tadi lagi, oh ini udah. Excelnya tadi udah selesai yang 43.000 ya. Oh, belum selesai di download. Lebih lama downloadnya daripada ngefilternya. Iya. Contohnya yang tadi 3,9 juta data ya. Saya query pakai AI. Berapa total pagu? Ini ada kolom pagu ya. Ini data rencana pengadaan pemerintah tahun 2024. Ada kolom pagu, ada kolom satuan kerja. Berapa total pagu? Kita lihat ya. Dia lagi memproses. Ada 940 ini apa sih? Triliun ya. Kalau query-nya sendiri hanya butuh berapa nih? Sekitar 10 detik ya, 10 detik aja. Kalau jawabannya AI 19 detik karena tadi lama ngirim data sama ngambil datanya. Transfer datanya malah justru yang lama. Berapa total pagu adalah bla bla bla. Jadi untuk data 3,9 juta pun di komputer ini laptop biasa ya, laptop biasa, nggak ada GPU-nya segala macam, RAM-nya 16 gitu, ya normal lah ya, nggak gede banget, nggak. Data 3,9 dijalankan di browser sambil buka Zoom, sambil buka PowerPoint, sambil buka browsernya ada Chrome, ada Firefox gitu. Itu bisa, nggak ada masalah. Jadi nggak perlu juga upgrade komputer hanya untuk data misalnya berapa juta itu nggak perlu. Keunggulan yang lainnya adalah kita pakai AI untuk menerjemahkan jadi query. Di sebelah kanan ada show SQL kalau mau lihat ya. Oh ternyata query SQL-nya kayak gini nih. Jadi bisa dipakai untuk belajar SQL. Oh kalau berapa total pagu ternyata versi SQL-nya adalah kayak gini nih. Select, sum, dalam kurung pagu. Oh pagu kan kolom pagu ya gitu ya. Sum oh kayak di Excel nih sum. Oh untuk ternyata untuk jumlahin kolom namanya sum. From table. Oh kayaknya kalau mau merujuk mau pakai tabelnya harus pakai kata from deh. Nah, kayak gitu. Jadi bisa juga dipakai untuk belajar SQL. Enggak. Pertanyaan saya buka Excel 500 sudah lama banget. Iya. Prosesnya adalah karena di balik layar aplikasi ini memotong jadi per 1000. Jadi per 1000 data dulu, terus ditampilin dulu sambil user udah mulai bisa nge-search ya, bisa nge-search, bisa misalnya saya 59. Jadi seolah-olah kayak cepat dibukanya, sebenarnya enggak juga. Metodenya adalah enggak. Ini kan di semuanya di browser ya. Ini pakai library JavaScript kok. Jadi ini pakai Papa Parse, Papa Parse namanya, untuk memparsing si CSV-nya. Hanya di algoritmanya aja, algoritma untuk kenyamanan pengguna sebenarnya justru. Jadi supaya kelihatannya cepat, orang kan maunya cepat berinteraksi dengan data ya. Jadi tampilin dulu yang ada, tampilin dulu. Nah, saya coba ini ya. Saya coba upload data yang agak besar, nanti dia akan kelihatan prosesnya. Upload data yang terlalu salah, yang saya punya data 1 juta data lah. Hanya sekitar 80 mega kalau nggak salah. Nanti di ini ya. Sebenarnya kekuatannya di
apa ya, kesannya, bukan teknologinya, kesannya. Kesan yang diberikan adalah selalu cepat gitu, padahal nggak juga. Saya punya data 83 mega. Ini 1 juta lebih. Nah, saya upload 81 mega, nanti 1 juta sekian gitu ya datanya. Excel itu kan dia buka dulu semuanya, baru kita mulai bisa berinteraksi kan. Jadi buat kita itu rasanya lama banget. Nah, itu yang diselesaikan sama aplikasi ini. Jadi tetap ini prosesnya untuk baca tuh lama, hanya ini 146.000 dulu dibaca, nanti ditambah lagi 200.000. Nah, sambil membaca dikit, ini udah mulai bisa interaksi nih. Misalnya saya loan amount 5, saya mulai filter nih 5 juta, 5.000 misalnya. Nah, jadi dari 500.000 data cuma ditampilin 85, karena 85 itu yang ke filter loan amount-nya 5.000. Iya. Jadi ini progresnya 60% segitu gitu. Sekarang kita ke AI ya. AI kalau udah selesai nanti ini ya, saya tunggu sebentar ini Pak ya, Pak Surya ya. Bentar. Ini tinggal dikit kok. Ini 1 juta lebih dikit datanya. Yang jelas kalau dibuka di Excel nggak bisa, karena dia apa namanya, Excel kan maksimal 1.048.000 ya. Ini lebih dari 1.048.000. Klik SQL query, lalu klik AI port, lalu ini Pak ada tombol di kanan table only. Kalau table only-nya hijau, itu nggak ada jawabannya Pak. Dia hanya nampilin tabelnya aja. Ini untuk meningkatkan privasi. Kalau table only nyala, maka berapa total loan amount. Kalau tabel only nyala, maka hanya nampilkan tabel, hanya sekali nanya ke AI. Kalau tabel only-nya mati, kita ngirim data 2 kali ke AI. Satu data pertanyaan kita dan ringkasan tabel, terus yang kedua data ini. Jadi kalau kan AI butuh data ini, data hasil query-nya ya, untuk menjawab pertanyaan kita tuh. Jadi ada 2 kali kita ngirim data. Nah, kadang kita nggak terlalu nyaman dengan itu, kita cuma mau AI membantu menerjemahkan pertanyaan kita jadi SQL ya. Karena itu ada pilihan table only. Sepertinya di Pak Surya ini table only-nya itu nyala, warnanya hijau. Diklik aja tuh Pak. Table only itu di kanan, di atasnya tombol convert di kanan. Ini nyala. Kalau nyala, dia nggak akan sistemnya nggak akan ngasih jawaban ini, jawaban jawaban narasi, jawaban tekstual dari AI ya. Sistem hanya akan ambilin tabelnya aja. Ya, iya. Dan jadi prosesnya lebih cepat juga karena kita hanya melakukan satu hal ya, hanya mengquery aja. Hanya kadang kan ada beberapa pertanyaan yang lebih enak kalau jawabannya narasi kayak gini ya. Total loan amount adalah 17 miliar gitu ya. Kalau tabel kan nggak kelihatan ini 17 juta, 17 175 juta, 17 triliun, 17. Kalau narasi kan enak ya. Jadi ada 2 opsi memang. Tapi di atas itu semua sebenarnya semuanya adalah si SQL ini. SQL ini diaplikasikan di database yang ada di browser. Dalam hal ini adalah DuckDB atau SQLite. Nanti baru jawabannya sebagian dari jawaban itu dikirimkan ke AI untuk diterjemahkan jadi teks. Nggak ada. Ini juga kita punya berapa layering ya. Kalau datanya lebih dari berapa baris, maka dikirimkan hanya rangkumannya ke AI. Kalau lebih dari berapa ratus ribu atau berapa ribu baris, maka hanya agregatnya aja yang dikirimkan ke AI. Karena nggak ada gunanya buat AI. AI nggak bisa baca banyak data ya. Seperti tadi nih, kita sudah buktikan kita ngirim data 900 baris aja, AI itu nggak bisa menjawab.
dengan benar. Tapi kalau AI ditambahkan SQL, maka AI bisa kita dapat kenyamanan jawaban seperti ini, tapi dengan angka yang akurat. Seperti itu. Ya. Ini toolsnya silakan dieksplor sendiri, nggak akan ada batasan. Ya nanti ada skema berlangganan, tapi untuk fitur yang selain ini, fitur yang kita diskusikan sekarang ini akan terbuka sama teman-teman. Nggak pakai Redis, karena Redis kan kita harus ngirimkan data ke server ya. Nggak. Ini semua data dikerjakan di komputer sendiri. Jadi secara privasi itu lebih baik. Ya, benar. Jadi memang yang terdekat yang kami mau kerjakan adalah visualisasi sama multi-step, multi-query. Jadi di saat sekarang kita belum bisa nanya berapa loan amount tertinggi, terendah, rata-rata. Ini saat ini kita belum bisa nanya seperti itu. Karena ini membutuhkan banyak 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 step ya. Banyak step untuk jadi kalau diterimakan jadi query itu banyak. Itu kami belum bisa. Saat ini belum bisa. Tapi nanti salah satu yang terdekat mau dikerjakan adalah itu. Visualisasi sama multi step. Kalau multi step nanti pendekatannya berbeda. Jadi AI-nya kita kasih lebih banyak tools. Kita kasih lebih banyak kalkulator. Jadi dia bisa melakukan lebih banyak hal. Misalnya nanti nyari di Google misalnya. Carikan data ini di Google lalu bandingkan dengan data saya misalnya seperti itu. Itu yang orang bilang agentic AI itu kayak gitu. Jadi AI-nya dikasih tools yang aja, dikasih kalkulatornya. Karena kalau AI-nya sendiri pengetahuannya terbatas. Ya, kalau kami sih mendorong kenapa cerita tentang Google API Key ini gitu. Kami terutama adalah mendorong bahwa kita sekarang udah punya AI, punya akses AI gratis. Tinggal kita terjemahkan AI itu ke kebutuhan kita sama tools yang biasa kita pakai. Karena kalau AI-nya sendiri nggak bisa menjawab langsung. Tapi kalau AI tambah tools, maka itulah yang itulah yang bisa bantu kita bekerja. Ya, karena itu kami cerita dari kalau manual pakai Gemini bisa aja. Kalau pakai Gemini atau AI yang lain, caranya adalah kita upload sedikit datanya, lalu kita tanya, saya punya data seperti ini, buatkan query SQL. Jadi alur kerjanya tuh kayak gitu, kalau manual ya. Upload dulu sedikit datanya, contoh datanya, lalu kita minta buatkan query SQL-nya. Nanti query SQL ini kita copy, kita paste di browser, di aplikasi untuk membaca database, misalnya gitu ya. Kalau di Excel itu apa? Ada DAX ya kalau di Excel ya. Nah itu kan, tapi itu kan 2 kali kerja ya. Pertama ngupload dulu di AI, baru kita copy paste di aplikasi kita. Terus ternyata salah gitu. Oh salah nih, karena from-nya itu salah, daily sales, kita harus ganti. Gitu. Nah, karena itu kami mendorong untuk mulai bikin aplikasi yang terintegrasi dengan AI. AI yang bisa bantu lebih banyak hal lah buat kita. Tentu dengan segala pertimbangan privasi segala macam ya. Kalau pertimbangan privasi, sekarang juga model-model yang kecil juga sudah cukup bagus. Qwen yang 4 yang 4B, 4 byte atau yang 1,6 billion itu juga cukup untuk use case-nya. Kami kemarin nyoba menerjemahkan tabel jadi Excel, itu pakai model yang 2,5 billion, itu cukup bagus. Untungnya model lokal adalah kita nggak ngirim data ke siapapun.
enaknya gitu. Terus mayoritas pekerjaan kita kan juga nggak rumit-rumit amat ya, kayak ngolah data sebenarnya kan ada SQL yang udah dari dulu ada kan. Jadi si AI kan rata-rata tahu lah soal SQL itu. Jadi udah sangat bisa lah. Sayang kalau dilewatkan sih kesempatan itu. Karena itulah perlunya diceritakan dari kalau manual itu gimana, tantangannya apa, terus ternyata kita sendiri juga punya tantangan pada saat ngomong, ya. Ternyata cara kita berkomunikasi juga multitafsir misalnya gitu ya. Ya, AI bisa bantu untuk udah mulai bisa bantu untuk hal-hal yang inilah, yang nggak terlalu mikir tuh udah bisa. Ada pertanyaan? Nanti boleh di follow up ya. Silakan ada nanti ada nomor WhatsApp juga kalau mau nanya atau yang lain. Atau mau integrasi di atau eksplorasi aja. Eksplorasi, oh di tempat saya sistemnya kayak gini nih. Kira-kira gimana ya metode yang bagus untuk mengaplikasikan, mengintegrasikan AI, tapi juga misalnya secara privasi data oke, terus latensi, waktu tunggunya juga nggak terlalu lama gitu ya. Atau apakah harus investasi beli GPU atau cukup sewa atau gimana gitu. Kalau mau sistem yang ada di tempat sendiri ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bacakan simpulannya. Biar gimana pun AI itu cuma penerjemah ya. Penerjemah saat ini fungsinya hanya untuk ngobrol aja. Ngobrol, nerjemahin lah, nerjemahin. Nah, kalau mau pakai kalau kerja, mau nggak mau kita harus pakai teknologi yang udah ada, yang udah lama aja. Nah, bagusnya AI jadi penengahan di antara kita dan teknologi itu. Misalnya seperti saya sekalipun, itu nggak terlalu bisa SQL. Ya paling perintah dasar kayak select, order by gitu aja. Tapi nggak ngerti yang multi query segala macam itu nggak. Nah, kayak distinct aja untuk mencari karakter unik ya, distinct aja, data yang unik ya. Distinct aja itu saya baru belakangan ngerti ini. Nah, kita bisa minta AI untuk menerjemahkan itu. Kita nggak ngerti SQL, tapi kita ngerti data kita bisa ngomong tentang data kita. Nah, AI nggak ngerti data kita, tapi dia bisa SQL. Nah, jadi AI di tengah-tengah antara kita dan SQL. Nah, walaupun dalam prosesnya kita menemukan tantangan baru. Ternyata pada saat berkomunikasi sama AI, pada saat nge-prompt, pada saat bertanya, ternyata kita juga cara kita bertanya juga multitafsir. Atau cara kita bertanya ternyata juga bikin masalah gitu. Sehingga hasilnya tuh nggak sesuai yang kita inginkan. Karena itu, ya sangat bisa. Karena itu kalau di zaman sekarang si AI itu istilahnya human in the loop. Jadi harus ada manusia di tengah-tengah putaran cara kerja tadi itu. Cara kerja. Misalnya cara kerja untuk nampilin data oh, satu begini. Cara kerja untuk nampilin uh, cara kerja untuk nampilin penjualan gitu. Itu kan ternyata banyak, banyak langkah ya. Oh, buka dulu datanya, lalu lalu dikelompokkan dulu per harinya, lalu jumlahkan per hari itu kan ada banyak ya. Nah, AI bisa jadi ngawur. Bisa jadi karena perintah kita yang ngawur juga. Atau perintah kita yang multi tafsir juga. Karena itu tetap sebaiknya kita punya cara untuk mengaudit seperti ini ya. Mengaudit hasil kerjaan si AI. Atau pakai datanya yang diaudit seperti ini. Entah langkah kerjanya, kayak tadi query-nya yang kita audit, atau outputnya seperti ini. Outputnya kita samakan dengan yang ada di Excel misalnya. Nah,
Kalau kita udah mulai bisa tuh mengaudit, barulah kita mulai bisa mempercayakan AI untuk tugas-tugas yang lain. Maksudnya kita udah mulai percaya diri untuk meminta banyak hal ke AI karena kita udah bisa ngomong dengan lebih baik ke AI, ngomongnya lebih akurat ke AI. Jadi seperti itu. Terus seperti biasa saya menitipkan AI itu ada di sini. Kalau suatu hal punya 3 kondisi di bawah ini, maka hal itu bisa diotomatis sama komputer. Dikerjakan pakai komputer, hal itu dikerjakan pakai komputer. Kayak tadi ngolah data kan masuk ke komputer, dikerjakan berulang-ulang. Misalnya ini ya, penjualan terbesar ini kan berulang-ulang, sama kayak kita di sini hari apa kita jumlahin harinya, hari kalau kita cek dulu di hari Minggu dia total berapa, hari Senin nanti total berapa, itu kan berulang-ulang ya, berulang-ulang, dari komputer berulang-ulang, waktu kerjakan tuh hampir nggak perlu mikir. Ini bikin per hari itu kan nggak mikir ya, kita jumlahin per hari itu kan nggak mikir ya, pakai ini pun kan bisa ya. Nah, kalau 3 kondisi itu terpenuhi pakai komputer, berulang-ulang, nggak terlalu mikir, maka itu bisa dibikinkan program komputernya, bisa dibantu sama komputer, bisa dikerjakan sama komputer. Nah, bagusnya AI, sekarang dia lebih pintar lagi, sedikit lebih pintar, sehingga yang tadi harusnya bentuknya itu cuma tabel kayak gini, sekarang dia udah bisa jawab. Penjualan terbesar hari Kamis sebesar 3,7 miliar. Nah, nanti kalau kita kita bisa minta dia perlihatkan total penjualan tiap hari. Nanti dia tampilin tuh si tiap hari. Tiap hari kelompokkan kolom D. Oh, tiap hari dia tanggalnya ya bener sih gitu. Nah, ini dia. Ini, tadi apa dia bilang tadi? Jumat yang terbesar ya. Nah, kita bisa audit datanya. Tertinggal hari Minggu. Oh, hari Minggu. Minggu bener nggak sih? Iya. Jadi zaman sekarang AI bisa bantu sudah sedikit lebih pintar di di situ. Tapi tetap basicnya adalah dia ngerjakan hal-hal yang nggak terlalu, yang berulang-ulang pakai komputer, nggak terlalu mikir sebenarnya. Hanya sekarang dengan AI di upgrade sedikit, yang sedikit berpikir bisa dikerjakan komputer. Ada pertanyaan? Terus oh ya, mau nanya boleh di sini atau juga kalau perlu software custom atau elaborasi, nggak bisa di paste ya. Mau mau nih mau mengaplikasikan AI nih, terus alur kerjanya gini, kira-kira gimana ya? Karena kalau berubah sama sekali kan pasti males ya. Misalnya kita bikin sistem yang baru sama sekali kan pasti adaptasinya rendah. Karena itu sebaiknya tetap dikit-dikit aja. Seperti contohnya di sini, database-nya dibawa ke browser supaya nggak perlu install, supaya cepat dapat hasilnya. Toh umumnya kita kan pekerjaannya nggak terlalu rumit ya, hanya butuhnya tertinggi terendah gitu ya. Lalu mau lihat datanya hari apa terbesar gitu, ada momen apa di sini gitu kan, gitu aja. Oke, terus ya kami punya beberapa produk ya untuk mengotomasi pekerjaan berulang, seperti konverter rekening koran PDF jadi Excel, konverter faktur pajak jadi Excel. Ada juga chatbot Telegram dari kita kirim aja foto faktur atau nota, nanti otomatis terinput di Google Sheet atau Excel. Ada juga seperti itu.
pakai AI. Kalau itu pakai AI. Kalau yang lain nggak pakai. Karena AI tantangannya adalah dia nggak terlalu deterministik, nggak, kadang nggak bisa diprediksi jawabannya apa. Jadi sebagai sistem kan nggak bisa gitu. Kita butuh yang pasti ya atau tidak gitu. Nah kadang AI masih jawabannya kayak contoh tadi ini ya. Kalau promnya apa, hasilnya ternyata berbeda. Gitu. AI masih menimbulkan keraguan kadang. Di sebagian udah bisa dikerjakan AI, sebagian belum. Kita masih pakai programming manual kayak zaman dulu. Lalu sebenarnya hal-hal ini secara gratis diceritakan di Twitter atau di X atau Thread di akunnya @basangdata.id. Hanya nggak dirangkai, biasanya sambil mengerjakan apa diceritain di situ. Jadi banyak tips bekerja lebih cepat pakai komputer ya, yang juga dibagikan di sini. Kami berusaha membagikan tips yang kalau bisa nggak butuh install, nggak butuh bayar gitu ya. Seperti tema hari ini pun sebagian juga sudah diceritakan di Twitter, di thread juga. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dulu ya. Kita sudahi dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa komunikasi lagi, kolaborasi lagi di masa depan. Rekaman paling lambat 48 jam. Linknya akan dibagikan paling lambat 48 jam dari berakhirnya ini. Nanti linknya dikirimkan ke email beserta juga dengan data sama slide-nya. Ya, nanti link rekamannya ada di email. Yang lama biasanya nguploadnya sih, kalau rekamannya itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai siang ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya.